Dia tidak lagi hanya melihat, dia tidak lagi hanya mendengar, karena sekarang dialah yang dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Pena Hitam Story. Melanjutkan cerita di part sebelumnya. Teror di desa Kertawangi kini sudah mencapai titik yang semakin mengerikan. Sena bukan lagi sekadar diganggu, tapi dia sudah mulai dipilih, ditarik perlahan oleh sesuatu yang berasal dari Sungai Wiara. Bisikan yang terus memanggil, mimpi yang terasa nyata, hingga tanda-tanda aneh yang semakin jelas menunjukkan bahwa dirinya tidak lagi aman. Dan di malam yang mencekam itu, semuanya terjadi. Sena akhirnya dibawa keluar dari rumah menuju Sungai Wiara, tempat di mana warga desa sudah menunggu. Sebuah ritual kembali dilakukan, dan kali ini korbannya adalah Sena. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke, seperti biasa, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Setelah semua kebenaran itu terungkap, tidak ada lagi ruang bagi ketenangan di dalam rumah Marlina. Karena apa yang sebelumnya hanya terasa sebagai gangguan, kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih jelas arahnya. Sesuatu yang tidak lagi bergerak secara acak, melainkan mulai menunjukkan tujuan yang pasti. Marlina tidak lagi mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini bisa berakhir dengan sendirinya. Karena kini ia tahu, apa yang terjadi bukan sekadar akibat dari masa lalu, melainkan sesuatu yang memang sedang mencari dan telah menemukan. Sejak malam terakhir itu, perubahan pada diri Sena menjadi semakin sulit untuk diabaikan. Bukan hanya oleh Marlina, tetapi juga oleh dirinya sendiri. Tubuh Sena sering terasa dingin tanpa alasan. Bahkan ketika udara di dalam rumah tidak terlalu berbeda dari biasanya. Sena mulai sering terbangun di tengah malam dengan napas tersengal. Bukan karena mimpi buruk yang jelas, melainkan karena perasaan seperti baru saja keluar dari sesuatu yang tidak bisa ia ingat sepenuhnya. Dan yang paling membuatnya bingung adalah bagaimana setiap kali ia bangun, tubuhnya terasa basah. Bukan karena keringat, melainkan seperti baru saja terkena air. Air yang dingin, air yang tidak berasal dari manapun di dalam rumah itu. Marlina mencoba menyangkal apa yang ia lihat. Namun, semakin hari, semakin sulit baginya untuk menutup mata terhadap tanda-tanda yang semakin nyata. Beberapa kali, Marlina menemukan bekas tangan basah di dinding kamar Sena. Bukan bekas yang samar, melainkan jejak yang jelas. Seolah seseorang dengan tangan yang basah telah menyentuh permukaan kayu itu dengan sengaja. Marlina mencoba menghapusnya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasi. Namun, setiap kali bekas itu hilang, tidak butuh waktu lama hingga muncul kembali di tempat yang berbeda. Di sisi lain, Sena mulai mendengar bisikan-bisikan pelan yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Bukan karena kata-katanya tidak jelas, tetapi karena suara itu terdengar seperti datang dari dalam kepalanya sendiri. Pada awalnya, Sena mencoba mengabaikannya, menganggapnya sebagai bagian dari ketakutan yang ia rasakan. Namun, semakin lama, bisikan itu menjadi semakin jelas, semakin dekat, dan semakin sulit untuk diabaikan. "Gantikan aku." Suara itu muncul begitu saja, tanpa peringatan, tanpa arah yang pasti. Dan setiap kali terdengar, tubuh Sena langsung menegang tanpa ia mengerti kenapa. Kata-kata itu diulang dengan nada yang sama. Tidak tinggi, tidak marah, namun justru itulah yang membuatnya terasa lebih menakutkan. Karena tidak ada emosi di dalamnya, hanya permintaan yang dingin. Seperti sesuatu yang sudah terlalu lama menunggu. Marlina mulai kehilangan cara untuk melindungi anaknya. Karena apa yang ia hadapi bukan sesuatu yang bisa dilawan dengan pintu tertutup atau jendela yang dikunci. Marlina mencoba menjaga Sena tetap di dekatnya, mencoba membuatnya selalu berada dalam jangkauan pandangan. Namun, mereka tidak membutuhkan jarak untuk mendekat, tidak membutuhkan celah untuk masuk, karena keberadaannya tidak terikat oleh hal-hal yang bisa dijelaskan oleh logika. Malam itu, hujan kembali turun, lebih deras dari sebelumnya, dan seperti biasa,
Listrik di desa itu kembali padam, hanya menyisakan cahaya redup dari lampu minyak yang bergoyang pelan, mengikuti arah angin yang masuk dari celah-celah kecil di dinding. Sena duduk di sudut ruangan, tubuhnya meringkuk bukan karena dingin, tetapi karena sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Matanya terlihat lelah, namun tidak sepenuhnya tertutup. Seolah ia takut untuk terlelap. Tidak butuh waktu lama hingga Sena tertidur. Namun kali ini, Sena tidak bangun di tempat yang sama, melainkan berdiri di tengah sungai Wiara. Airnya hitam dan mengeluarkan bau busuk. Tidak mengalir, tidak bergerak, hanya diam dan sangat tenang. Langit di atasnya pun gelap tanpa bintang, tanpa bulan, tanpa apapun yang bisa memberi cahaya. Namun entah bagaimana, Sena tetap bisa melihat sekelilingnya dengan jelas, melihat bagaimana air itu mengelilinginya tanpa suara, tanpa adanya riak. Seolah ia bukan bagian dari dunia yang sama dengan tempat itu. Sena mencoba bergerak, namun kakinya terasa berat. Bukan karena tertahan, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya tidak ingin ia pergi. Sena menoleh ke belakang, ke depan, ke samping, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Sampai akhirnya, Sena melihatnya di permukaan air, tidak jauh dari tempat ia berdiri. Sesuatu mulai muncul perlahan, bukan naik ke atas seperti benda yang mengapung, melainkan seolah air itu sendiri yang membentuknya dari dalam. Hingga akhirnya, sosok itu berdiri di hadapannya. Sosok wanita tanpa kepala, dengan darah yang terus menetes dari area lehernya. Sena tidak bisa berteriak, juga tidak bisa bergerak. Sosok itu tidak berjalan mendekat, tidak mengulurkan tangan. Namun, dalam satu kedipan mata, jarak di antara mereka hilang. Sosok wanita tanpa kepala itu sudah berdiri tepat di depan Sena. Air di sekeliling mereka tetap diam. Namun sesuatu di bawah permukaannya mulai bergerak. Tangan-tangan pucat muncul perlahan, meraih kaki Sena dari bawah. Dingin, licin, dan terlalu banyak untuk dihitung. Gantikan aku. Suara itu kini terdengar sangat dekat dari seluruh arah. Dan tangan-tangan pucat itu mulai menarik Sena ke dalam air. Sena mencoba melawan, namun tubuhnya tidak merespons seperti yang ia inginkan. Seolah ia bukan lagi miliknya sendiri. Air mulai naik, menelan tubuh Sena sedikit demi sedikit. Dinginnya menembus hingga ke dalam tulang. Sementara sosok di depannya tetap diam, menunggu Sena untuk menyerah. Dan di saat itulah Sena terbangun. Tubuhnya tersentak keras, napasnya tersengal, dan seluruh tubuhnya benar-benar basah. Bukan hanya pakaiannya, tetapi juga lantai di sekitarnya. Marlina yang berada di sampingnya langsung memeluknya. Bahkan pelukan itu pun tidak langsung menghilangkan rasa dingin yang masih melekat di tubuh Sena. Sena tidak langsung berbicara, namun ketika ia akhirnya mengangkat kepalanya, matanya terlihat berbeda. Bukan hanya karena takut, melainkan karena Sena tahu apa yang ia lihat barusan bukan sekadar mimpi. Di sisi lain, sungai Wiara tetap diam seperti biasa. Namun di dalam kediamannya, sesuatu telah bergerak lebih jauh dari sebelumnya. Malam itu datang dengan cara yang berbeda dari biasanya. Bukan hanya karena hujan yang turun lebih deras dari hari-hari sebelumnya, tetapi karena ada sesuatu di udara yang terasa jauh lebih berat. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, namun cukup untuk membuat siapapun yang peka merasakan bahwa ada hal yang buruk akan segera terjadi. Desa Kertawangi tenggelam dalam gelap lebih cepat dari biasanya. Dan ketika listrik kembali padam, tidak ada satupun rumah yang berani menyalakan lampu terlalu terang. Seolah cahaya itu justru akan menarik perhatian dari yang seharusnya tetap berada di luar. Di dalam rumah Marlina, kini tidak ada yang bisa tertidur dengan tenang. Sena berbaring dengan tubuh yang masih terasa lelah. Namun, pikirannya tidak pernah bisa beristirahat. Sementara Marlina duduk tidak jauh darinya, dengan mata yang tidak pernah berpaling, menjaga, menunggu, dan merasakan bahwa malam ini bukan malam biasa. Firasat itu datang bukan tanpa alasan, karena hujan yang sejak tadi turun deras, tiba-tiba berhenti begitu saja, tanpa transisi, tanpa mereda perlahan, melainkan seperti diputus, meninggalkan keheningan yang jauh lebih menakutkan
daripada suara air yang jatuh. Tidak ada angin, tidak ada suara hewan malam, bahkan suara dedaunan pun menghilang. Seolah seluruh desa kehilangan nyawanya dalam satu waktu yang bersamaan. Dalam keheningan itu, Marlina mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Jantungnya berdegup lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Dan tanpa Marlina sadari, tangannya sudah menggenggam lengan Sena dengan erat. Seolah ia tahu ada akan terjadi. Namun, semuanya sudah terlambat. Karena sesuatu telah lebih dulu masuk tanpa suara, tanpa tanda apapun. Hanya kehadiran yang perlahan merayap. Dan dari dalam gelap, terdengar langkah kaki yang sangat pelan di luar rumah. Begitu halus, hingga hampir tidak terdengar, namun cukup jelas untuk membuat tubuh Marlina menegang. Marlina menahan napas, mencoba memastikan apa yang ia dengar. Dan tepat ketika langkah itu berhenti, suara lain muncul. Pelan, lembut, dan terlalu familiar. Sena. Suara itu tidak keras, tidak mengancam, justru terdengar seperti panggilan yang seharusnya menenangkan. Dan itulah yang membuatnya semakin menakutkan. Sena yang setengah tertidur perlahan membuka matanya. Napasnya berubah, dan tanpa berpikir, Sena langsung merespons dengan suara pelan, "Bu." Namun Marlina tidak menjawab. Ia justru memeluk anaknya lebih erat. Tubuhnya mulai gemetar karena ia tahu suara itu bukan miliknya. "Sena, kemari." Suara itu terdengar lagi. Sena perlahan bangkit, matanya kosong, langkahnya ringan, seperti seseorang yang berjalan dalam mimpi. Marlina mencoba menahannya, namun tubuh anak itu terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menariknya dari arah berlawanan. "Sena, jangan!" Suara Marlina pecah, namun tidak ada respons. Langkah itu terus berjalan menuju pintu, dan tanpa ada yang menyentuhnya, pintu yang sebelumnya tertutup rapat, kini terbuka sedikit dengan sendirinya. Udara dingin langsung masuk membawa aroma lembab yang tidak asing. Aroma yang sama seperti di tepi sungai Wiara. Sena melangkah keluar tanpa ragu, tanpa menoleh. Seolah ia memang sedang menuju sesuatu yang sudah menunggunya sejak lama. Dan pada saat itulah Marlina akhirnya kehilangan kendali atas ketakutannya dan berlari mengejar. Kakinya menghantam tanah basah tanpa alas. Napasnya tidak teratur. Namun, ia terus berlari mengikuti bayangan kecil yang bergerak menuju arah yang sudah ia kenali sejak awal. Jalan menuju sungai terasa lebih panjang dari biasanya. Atau mungkin hanya karena ketakutan yang membuat setiap detik terasa melambat. Tanah licin, udara dingin, dan suasana yang terlalu sunyi seolah menahan setiap langkahnya. Namun, Marlina tidak berhenti. Karena satu-satunya hal yang Marlina tahu adalah ia tidak boleh kehilangan anaknya. Di kejauhan, cahaya mulai terlihat. Cahaya obor yang berpendar di antara gelap. Semakin dekat Marlina melangkah, suara-suara pelan mulai terdengar. Bukan suara panik, bukan suara ketakutan, melainkan suara yang terlalu tenang untuk situasi seperti itu. Ketika Marlina sampai di tepi sungai Wiara, tubuhnya langsung membeku melihat apa yang ada di hadapannya. Warga desa telah berkumpul, berdiri melingkar, menghadap sungai dengan obor di tangan mereka. Wajah mereka datar, tanpa ekspresi, tanpa emosi, seolah apa yang sedang terjadi adalah sesuatu yang sudah biasa, sesuatu yang memang harus terjadi. Dan di tengah lingkaran itu, Sena berdiri diam, tidak melawan, tidak menangis, hanya menatap ke arah sungai dengan pandangan yang kosong. "Jangan sentuh anak saya," suara Marlina keluar dengan susah payah. Cukup untuk membuat beberapa orang menoleh. Namun tidak ada yang menjawab, tidak ada yang bergerak. Mereka hanya melihat, dan tatapan mereka bukan tatapan orang yang bersalah, melainkan tatapan orang yang sudah menerima sesuatu yang tidak bisa diubah. Ini sudah waktunya. Salah satu dari mereka akhirnya berbicara dengan suara datar tanpa emosi. Marlina menggeleng, langkahnya maju dengan gemetar. "Tidak, bukan dia! Jangan anak saya!" teriak Marlina. Lagi-lagi tidak ada yang mendengarkan. Dua orang justru maju perlahan dan memegang tubuh Sena, menuntunnya lebih dekat ke arah air. Sena tidak melawan. Tubuhnya mengikuti seperti seseorang yang sudah menyerah
Sebelum semuanya dimulai, Marlina berteriak kembali dan mencoba untuk mendekat. Namun, beberapa tangan menahannya dari belakang, menahan tubuhnya dengan kuat. Tidak kasar, namun cukup untuk membuatnya tidak bisa bergerak. Marlina meronta, berteriak, menangis, namun semua itu terasa sia-sia. Karena tidak ada satupun yang peduli. Semua mata tertuju pada satu hal, pada satu tujuan, pada satu ritual yang telah mereka lakukan berulang kali selama bertahun-tahun. Dan kini kembali terulang di malam yang sama, di tempat yang sama, dengan cara yang sama, hanya dengan korban yang berbeda. Sena kini berdiri tepat di tepi Sungai Wiara. Air di hadapannya terlihat sangat tenang, tidak bergerak sama sekali. Seperti cermin hitam yang memantulkan bayangan tanpa kehidupan. Obor-obor di sekitar mulai bergetar pelan, udara menjadi lebih dingin. Dan dalam satu momen yang tidak bisa dijelaskan, semua suara menghilang. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada napas. Seolah dunia di sekitar sungai itu dimatikan begitu saja. Dan dalam keheningan itu, sesuatu mulai berubah. Permukaan air yang sejak tadi diam, kini terlihat semakin pekat. Bukan karena cahaya berkurang, tetapi karena sesuatu dari dalamnya mulai naik perlahan, tidak menciptakan riak, tidak menciptakan suara, hanya kehadiran yang perlahan muncul ke permukaan. Dan dalam momen itulah, Marlina yang masih ditahan hanya bisa melihat dengan mata penuh ketakutan. Ketika sesuatu yang selama ini hanya menjadi cerita, akhirnya benar-benar menunjukkan dirinya. Selesai. Itulah cerita di part kali ini. Teror di desa Kertawangi kini sudah mencapai titik yang semakin berbahaya. Sena bukan lagi sekadar diganggu, tapi sudah benar-benar menjadi target. Dan di malam itu, ritual kembali dilakukan di Sungai Wiara. Namun, semuanya belum berakhir, karena apa yang akan terjadi setelah ini akan jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Dan cerita ini akan berlanjut di part terakhir. Terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, supaya channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita horor lainnya yang lebih menegangkan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai, dan sampai jumpa di part berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.